affiliate trading Iya. gitu. Kontennya tidak pernah ngajarin tentang chart trading. Edukasinya mana? Oke. Ada nggak? Nggak ada edukasinya. Nggak ada. Adanya Iya, tuh iya, lifestyle. iya. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke, Ko Denny, malam hari ini kita mau bahas apa nih? Yang enak kita bahas apa nih? Yang ngebantuin teman-teman aja. Teman-teman butuhnya apa nih? Gini. Mungkin dari saya dulu nih, Ko Denny ya. Di zaman sekarang itu ngebikin konten itu penting nggak sih buat kenapa kok kita harus bikin konten tiap hari? Atau penting nggak kita bikin konten tiap hari? Mulai dari situ dulu kali, Ko Denny. Oke, cukup menarik. Tadi aku dengerin sih di awal tadi pertanyaan itu sih. Kalau misalnya gini nih, teman-teman di sini buka view insight ya, insight ketika posting di Instagram tuh. Itu kan ada jumlah view-nya, ada jumlah reach-nya tuh. Jumlah reach-nya, account reach gitu. Nah, mindset saya gini sih, pertanyaan saya ke teman-teman ya. Kalau buka toko itu tiap hari apa weekend doang ya? Kalau buka toko. Oh, tiap hari dong. Tiap hari toh. Nah, kalau tiap hari, tiap hari itu bisa ada berapa orang untuk datang ke toko itu? Ada yang bilang kemarin tuh 20, 30 maybe sehari gitu. Ya kan? Nah, kalau 20, 30 sehari, kita jagain tiap hari. Kenapa yang posting konten gratis terus yang lihat 100 kita nggak lakuin tiap hari? Oke, masuk akal. Itu aja logiknya. Kalau saya sekali posting 50.000 view gitu, 80.000 view gitu, yang sehari itu. Sekali posting tuh? Iya, setiap posting paling minim itu di angka 12.000 gitu. Lah kebayang ya, kalau saya bisa datengin orang 12.000 itu kan satu stadion ya. Kalau nggak dilakuin tiap hari kan berarti salah sama saya nih. Datengin orang tiap hari bisa lihat saya 12.000 minimal loh. Terus nggak saya lakukan. Kayaknya yang nggak bener nih. Oke. Oh, menarik nih. Nah, terus gini, di sini kan tadi sempat saya nanya tuh di kolom chat ya. Di kolom chat kira-kira mereka bisnisnya apa. Nah, kemudian apakah ini misalnya kalau di saya ya, bisnisnya agency visual identity, agency brand. Oke, saya mengedukasi customer untuk bisa mengenal brand itu apa. Nah, kalau ini terkaitnya bukan bisnis edukasi, bukan bisnis agency, tapi misalnya kuliner gitu, Ko Denny. Itu bisa nggak sih kita bikin konten untuk mendatangin customer? Misalnya nih kalau saya bikin kontennya tentang apa namanya, kalau kuliner ya, misalnya cuma bikin kontennya tentang promo makanannya, mungkin itu view-nya kan lebih sedikit daripada yang kita bikin konten tentang edukasi. Nah, terus gimana tuh bikin biar view-nya agak tinggi tuh, Ko Denny? Iya, kenapa nggak dibuat kayak visual art gitu makanannya? Jadi kayak fotografer makanan, bener-bener kayak fotografer makanan itu kayak apa? Jadi bukan ditulisin banyak tulisan kayak promo sekian, diskon 30% kalau datang sekarang, gratis teh. Itu nggak menarik itu kayak bener-bener warung gitu ya, brosur apa banner di warung itu kayak begitu. Kalau saya lebih suka kayak gimana sih caranya kita bisa bikin kayak fotografi art misalkan. Orang akan follow karena memang suka banget. Kayak, wih, bagus banget gitu. Nangkep nggak itunya? Jadi dibuat visually appealing dan ada story-nya. Itu yang akan dimunculin. Supaya orang follow. Oke, jadi nggak harus tentang edukasi yang berat-berat ya, Ko Denny, kayak gitu tuh ya? Kita nggak usah ngomong gini sih. Kalau di buku saya tuh kemarin saya nggak selalu mengatakan adalah istilah gini, LVR, lifestyle, value, and result gitu ya. Lifestyle itu kayak lifestyle tuh kayak sayanya muncul gitu. Daripada cuma sekedar 3 tips cara meningkatkan engagement. Nggak kayak begitu. Saya lagi makan dengan istri saya misalkan. Enak loh ternyata jadi seorang digital marketer itu bisa time freedom loh. Jalan-jalan kayak begini gitu. Masih seputar ada kaitannya. Tetapi lebih munculin kayak fotonya. Instead of kayak carousel yang tips 1, tips 2, tips 3. Kayak akun publik deh. Nah jangan kayak akun publik. Kayak akun selebgram aja. Oke. Kan ada bedanya ya Mas Dodi ya. Akun publik sama akun selebgram kan beda banget tuh. Gitu. Nah, yang menarik ini. Coba kita bandingin sekarang. Akun publik followernya 100.000 sama selebgram followernya 100.000. Kalau di endorse mahal mana ya?
Akun publik 100.000 sama akun selebgram 100.000. Iya, sama. Sama-sama 100.000 tuh. Sama-sama 100.000. Kalau di endorse tuh mahal mana kira-kira? Akun selebgram 100.000. Harusnya akun selebgram ya. Kalau akun publik 1 juta, Iya. tapi selebgram 1 juta juga. Wah, akun publik Iya. mungkin 5 juta gitu ya. Selebgram mintanya udah 50 Iya. juta kali. Iya. Iya kan? Nah, kenapa kayak gitu? Iya. Karena ternyata lifestyle, foto pribadi dan sebagainya itu, lifestyle, saya punya lifestyle, itu bikin trust lebih tinggi daripada akun edukasi. Oh, karena ada sosok manusianya, orang bisa engage, orang bisa tahu, oh itu ada orang gitu ya. Karena Iya, karena ada hubungannya gitu. Iya. Nah, sekarang kita balik. Memang sekarang kita balik. Yang menarik ya sekarang ya, akun flexing. Itu masuk kategori L tadi, lifestyle. Kita bayangin aja, ngajarin trading, bukan ngajarin trading sih, afiliator trading. Jadi ikutan afiliator. Yeah. Affiliate trading. Yeah. Gitu. Kontennya tidak pernah ngajarin tentang chart trading. Edukasinya ada nggak? Nggak ada edukasinya. Nggak ada. Adanya tuh lifestyle. Beli mobil, beli pesawat, whatever lah kayak gitu. Lifestyle. Dan orang bisa ngikut semuanya loh. Lebih percaya itu daripada edukasi. Nggak ada tuh dia bilang yang kayak higher high, lower low, dan sebagainya. Chart itu trendline gitu. Nggak ada gitu. Gue dapet ini dari trading. Selesai, cuma itu doang. Menarik ya. Sekarang gini, sama juga akun saya. Coba perhatikan di teman-teman akun saya. Denny Santoso, akun Instagramnya. Berapa banyak konten digital marketingnya? Hampir sedikit sekali gitu. Tapi kenapa trustnya tinggi sekali? Menarik ya? Menarik. Wah, berarti saya selama ini kalau kebanyakan edukasinya, makanya kadang-kadang juga view-nya jadi kecil sekali. Oke. Itu dia. Mau naikin harga, naikin lifestyle-nya. Jangan naikin edukasinya. Kalau mau naikin harga. Oke, ya, banyakin lifestyle-nya. Nah, iya. Ini untuk misalnya kita ngomong tentang lifestyle ini. Ya. Apakah ini bisa untuk semua kategori dan industri bisnis, apapun jenis bisnisnya, Ko Denny? Atau bisnis apa aja yang cocok dengan konsep lifestyle ini, Ko Denny? Apa ada contoh supaya saya nggak abstrak? Karena nanti tiba-tiba saya ngomong ini, wah bisnisnya apa gitu kan? Bisnisnya toko bangunan gitu kan? Wah pusing saya. Oke, mungkin saya dulu ya. Nanti teman-teman tolong kalau pengen dibahas satu kasusnya dengan Ko Denny, teman-teman boleh tulis di kolom chat. Tapi ini bisnis saya dulu. Misalnya saya agensi brand gitu, Ko Denny. Lifestyle-nya Karena saya selama ini ngebahas, cuma apa namanya dari sisi edukasi tentang brandnya. Nah, gimana coba saya pengen gimana ya kalau saya bawa buat ke lifestyle ya. Memang kadang-kadang saya nulis tentang istri saya tuh. Punyanya si Arto Biantoro. Oh. Jalan-jalan naik motor. Brand adventure. Iya kan? Kayak gitu. Iya. Jadi bukan tips brandnya, malahan. Tips brandnya, you know lah, gue pinter lah. Gue pinter lah gitu. Kalau gue pinter, buktinya apa? Gue jalan-jalan, time freedom. Klien gue gede-gede. Gitu. Catet. Ya, klien gue gede-gede. Itu lebih penting daripada ini loh. Gue ajarin cara branding. That's it. Maka ketika waktu aku ngebangun digital marketing di Denny Santoso Digital Marketing, simple. Yang lain ngajarin SEO apa semua, tapi di kamar kayak begini, backgroundnya di kamar begini. Tapi punyaku, jalan-jalan di Dubai, naik yacht termahal, gitu-gitu kan. Ya kan, mastermind di Russell Brunson gitu. Yang lain gimana? Di kamar sendiri gitu, kayak cerita kayak begini doang. Denny-nya ketemu siapa-siapa gitu. Udah langsung menang duluan, udah itu caraku ngebut kayak begitu. Flexing tanpa itu lah istilahnya gitu. Gue nggak sewa sih. Beneran jalan-jalan gitu. Tapi intinya adalah lifestyle tuh ngefek banget. Oke, ini contoh ada yang nanya nih. Sablon kaos, Ko Denny. Sablon kaos. Balik lagi. Sebelum kita nentuin konten, balik lagi. Marketnya siapa? Oke, marketnya siapa? Iya kan? Market tuh teman-teman.
Karena sablon kaos bisa saja Anda cetak print on demand, misalkan Anda bikin platform kayak Teespring misalkan, maka target market Anda adalah orang-orang yang mau bikin, mau jualan, mau punya bisnis kaos, tetapi tanpa modal yang besar. Karena cuma butuh desain aja di-upload jadi kayak Teespring kan, beneran kayak gitu. Iya. Nah itu kami akan ada tuh di Tribelio tuh. I think kayak the next 1-2 bulan ke depan, kami akan ada platform kayak begitu. Jadi menggunakan Tribelio page, di belakangnya kami kerjasama dengan Printerus gitu. Jadi bisa jadi kayak Teespring misalnya kayak gitu. Maka konten-kontennya kalau targetnya adalah seperti itu, targetnya adalah reseller, ya edukasi tentang reseller. Terus siapa reseller yang berhasil menjual banyak, ceritain case tadinya gimana caranya dia pusing bikin desain. Banyak orang mikirnya gini, bikin desain satu di-upload laku seneng gitu. Padahal yang expert itu sebulan tuh bisa 50 desain, 100 desain tuh. Sebulan tuh. Hajar terus kayak sebulan. Gitu. Iya, saya pernah ngobrol sama orang yang jago-jago Teespring dulu. Wah, itu tiap hari aja udah kayak banyak banget. Dan satu ngehit, take off gitu. Nah, kayak gitu-gitu kan jadi konten yang menarik. Perjuangannya dan sebagainya, cara dirinya itu yang dimunculin sih. Betul. Keren banget ini jadi kayak begini. Betul. Oke, tapi bukan berarti konten edukasinya nggak ada kan ya? Mungkin lifestyle-nya akan jauh lebih dominan ya? Atau gimana Kode ini? Lifestyle-nya akan jauh lebih dominan. Atau gini, paling gampang nih teman-teman, kalau misalkan tadi ada beberapa kan yang nanya-nanya begitu ya. Gini aja, pikirin kalau barang Anda itu harus masuk majalah. Majalah apa yang tepat? Tadi kan jualan buku, jualan fashion, jualan apa? Majalahnya majalah apa? Oke. Kalau fashion ya jual ke majalah fashion. Majalah fashion, Basar, Femina, gitu. Ya itu jadi konten. Betul. Itu jadi konten, bukan jualan kan? Yang ada di dalam majalah itu ya? Iya, kayak begitu. Kan target marketnya cewek. Cewek kadang-kadang ngomongin horoskop. Ya, kayak gitu. Iya. Nah, tapi personal brandingnya dibangun. Nah, teman-teman ikutin Mas Dodi kalau itu. Pokoknya brandingnya harus dibangun juga. Message-nya, brandingnya tuh harus jadi. Jadi bukan cuma sekedar content creator doang. Kayak create konten berarti selesai. Bukan begitu. Kan ada brand message segala kan. Mas Dodi kan ada ngajarin itu. Iya, betul. Itu crucial. Dan brand message tidak bisa diciptakan tanpa tahu target marketnya juga. Betul. Dan brand message pun tidak akan terdeliver ke customer kalau nggak ada konten yang konsisten itu tadi. Yang seperti yang Kode ini sampaikan. Jadi terkait nih ya. Iya, betul. Nah, satu poin penting tadi yang sempat saya obrolin di awal. Ya. Kalau kita mau bikin konten yang konsisten, sedangkan pola kita bikin konten adalah nunggu inspirasi. Kalau nunggu idenya datang, kalau nunggu moodnya saya enak, itu kan nggak bakal bisa ngonten konsisten Kode ini. Nah, gimana caranya supaya kita nggak usah nunggu mood, nggak usah nunggu inspirasi, tapi kita punya sebuah metodologi yang untuk mengundang inspirasi itu datang atau ide itu datang. Oke, kalau di sini saya ceritain di buku saya itu saya ceritain workflow saya. Workflow saya tuh gini, setiap kali saya punya ide kelewatan apapun, itu saya catat di notes, saya catat di reminder saya di aplikasi di handphone. Pokoknya saya catat aja judulnya sama kira-kira mau ngomong apa tuh saya catat gitu. Singkat kok, cuman kayak satu kalimat doang. Nah itu saya kumpulin. Ada 5, ada 6 gitu, nggak ada masalah. Nah, begitu saya senggang, saya create kontennya semua. Kan saya, main konten saya adalah YouTube kan. Jadi saya batching namanya. Jadi satu hari itu saya bisa syuting 3, 4, 5 gitu sih. Jadi bener-bener langsung dikejar, jadi pas senggang, weekend begitu, ya udahlah ambil 1 jam lah. Saya akan syuting 3-4 lah, misalkan gitu. Nah, habis 3-4, ya saya upload ke Dropbox, semua proses itu tim saya. Gitu. Oke, proses pasca produksi ya? Produksinya sampai jadi post productionnya sampai ke upload sampai semuanya title semuanya itu tim saya cuma ngomong di depan kamera aja pakai handphone doang and ring light udah that's it. Ini ada ring light kan, nah ini kelihatan nah itu ada ring light. Cuman itu aja, jadi nggak ada ribet-ribetnya, sederhana itu ya. Iya, pakai handphone, pakai iPhone udah selesai, that's it. Oke, mantap. Nah, tim saya akan nge-breakdown tuh. Bisa jadi kadang-kadang jadi karusel, kadang-kadang jadi podcast diambil. Kemudian ada yang lain yang motong kayak, Denny ngomongnya ini tajam banget ya, dipotong 1 menit jadi TikTok gitu. Kemarin sempat ada. Jadi waktu ngomong di depan kamera itu nggak harus langsung jadi konten YouTube dan konten video ya. Berarti itu bisa kita jadiin
konten dikonvert jadi konten karusel ya? Jadi karusel bisa, jadi TikTok bisa. Bahkan kemarin ada tim saya motong something gitu ya, yang saya cerita tentang dikatain orang anjing itu view-nya berapa? 1 juta apa 2 juta gitu di TikTok. Ya lumayan sih. Jadi orang di TikTok tuh kan gampang panas ya. Jadi bukan dikatain, diajarin begitu itu viral gitu. Kalau dikatain anjing lu Itu marah gak? Gitu sih. Tapi itu jadi konten. 1 juta itu bukan lumayan ya. 1 juta itu gede banget kok Denny. 1 juta 2 jutaan lah kemarin, lupa saya. Gitu teman-teman. Oke. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang introvert, orang yang malu, orang yang canggung ngomong depan kamera. Terus kadang-kadang mungkin nggak pede. HP saya kameranya kamera misalnya bukan iPhone yang keren banget kamera depannya. Gimana caranya Coach Denny mengatasi hal-hal seperti itu dan menjawab keminderan ya? Ada hal-hal yang mereka masih khawatirkan untuk berbicara depan kamera. Bagi pemula nih terutama Coach Denny. Kalau langsung saya belan aja begitu ya. Jawaban saya adalah gimana kalau pura-pura berani aja. Pura-pura berani aja. Pura-pura pede. Oke. Pura-pura pede. Karena orang lain nggak tahu loh kalau kita pura-pura. Bener nggak? Pura-pura pede aja. Bener. Orang lain nggak bakal tahu kok. Jangan pura-pura kaya ya. Pura-pura pede aja. Barusan mau ngomong kayak gitu tadi. Kalau saya akan begitu. Kedua gini. Kalau live kayak begini, kemudian nggak ada yang nonton sama sekali, 0 gitu, bener-bener 0. Anggaplah ini bukan latihan, anggaplah ini production untuk podcast. Ngomong sendiri. Oke. Ya kan, podcast kan ngomong sendiri. Mau 30 menit kayak, mau 50 menit, mau sejam kayak, ya udah ngomong sendiri aja. Betul. Nggak ada masalah gitu. Betul. Nah, cuman biasa gini, yang jadi problem itu adalah pemikiran kita gitu. Kayak kemarin tuh ada yang bilang gini, dan kalau aku mau ngebangun personal brandingku dan aku live, yang nonton sedikit sekali, cuma 2, cuma 3, kan merusak personal branding. Saya bilang kalau nggak ada yang nonton, nggak ada yang rusak, men. Siapa yang tahu coba? Ya kan? Justru kalau saya nonton, saya live terus ratusan yang kayak begini nih, live terus ratusan begitu berantakan, itu rusak tuh. Kalau nggak ada yang nonton, nggak usah takut rusak. Ya gitu kan? Jadi banyak di antara kita itu jago banget menakut-nakuti diri sendiri dan berhasil. Menarik kalimatnya. Kita jago banget nakut-nakutin diri kita sendiri dan itu berhasil. Dan itu berhasil. Kenapa dibalik ya? Kita memotivasi diri gitu dan gagal. Karena lebih jago nakut-nakutin diri sendiri gitu kan. Parah. Oke. Iya. Nah, saya sih awal-awal ya, kalau saya waktu awal-awal nonton mau bikin YouTube saya awal-awal itu saya ngelihat video kuno saya itu saya ngerasa saya kok segininya ya pertama kali ngomong depan kamera. Ya, tapi untungnya view-nya dikit gitu. Untung view-nya masih sedikit nonton. Justru saya pengen ini sih. Justru saya pengen sebenarnya kalau saya punya yang apa ya istilahnya ya, yang benar-benar jelek banget gitu. Itu jadi before and after kan hari ini kan. Iya, benar. Itu keren banget gitu. Benar. Iya. Apalagi waktu pandemi kemarin, awal-awal pandemi juga itu saya mulai tiap hari ngonten, itu ya pasti workflow saya kerja saya ritmenya pasti jadi berubah. Karena harus menyesuaikan dengan kebiasaan baru dan itu memang harus dicari. Mencari kebiasaan baru dan itu memang nggak gampang sih. Tapi kalau nggak dimulai nggak akan pernah dapat cara baru kita untuk bikin konten tiap hari. Dan yang menarik kok ini. Saya cerita nih teman-teman semuanya ya. Ketika saya awal pertama kali mau ngonten, itu saya terinspirasi dari bukunya gurunya Coach Denny, Russell Brunson. Russell Brunson. Iya, Russell Brunson ya. Nah, itu bukunya bahasa Inggris tuh. Itu buku bahasa Inggris. Itu teman-teman ya, itu buku bahasa Inggris. Saya baca 2, .com Secret sama Expert Secret. Nah, itu buku yang keren, terstruktur sistematis. Ya. Nah, ini buku keren banget yang salah satunya saya terapkan dalam bikin konten saya di YouTube, bikin konten saya di Instagram. Itu saya terinspirasi dari buku itu. Untuk memahami buku itu, langkah saya nih teman-teman ya, saya pindahin dulu ke Google Translate karena saya nggak pintar bahasa Inggris. Jadi untuk membaca 2 buku itu, itu bisa habis 4 bulan itu. Baru saya bikin mind map gitu ya. Nah kemudian saya kemarin
baca beli buku yang content creator black box, udah gitu. Ini andai kata buku ini ada tahun lalu, andai kata buku content creator black book itu ada tahun lalu, saya nggak perlu translate punyanya Russell Brunson, karena isinya tuh metodologinya plus minus mirip deh, dan jauh lebih gampang dipahami oleh orang Indonesia karena mindsetnya Kode ini hidupnya di Indonesia gitu, dikasihnya udah disesuaikan. Dan ini menarik banget teman-teman ya. Ini saya bukan ngendorse ya. Ya ngendorse sih, tapi ini memang keren banget. Content creator black book itu. Saya baca, saya udah habis. Benar-benar terstruktur, sistematis, satu-satu, step by step. Itu mungkin juga dari pengalamannya Kode ini membangun personal brand, mulai dari dulu di di Fitness dulu. Fitness, kemudian sekarang shifting menjadi personal brand-nya ke digital marketing, dan itu nggak gampang bikin personal brand shifting, itu nggak gampang. Tapi itu dibahas step by step-nya. Dibahas step by step. Itu keren banget teman-teman semuanya ya. Jadi ada satu hal yang menarik tentang segitiga itu Kode ini. Framework belief. Ya, framework belief itu keren banget itu. Itu buat saya, ya. Oh ternyata kenapa kok kita bisa mengumpulkan banyak massa, kenapa kok orang mau percaya ke saya, itu saya pakai tuh ketika saya membangun personal brand, saya bantu klien untuk membangun personal brand, framework belief itu saya pakai tuh. Boleh dibocorin atau biar teman-teman? Boleh dibocorin, nggak apa-apa, saya pengen berbagi kok sebenarnya, nggak apa-apa sama sekali. Oke, boleh silakan Kode ini. Boleh diterangin kenapa sih orang kok bisa percaya sama kita yang dimana kita bukan siapa-siapa Kode ini? Mungkin Kode ini bisa cerita itu. Ya, jadi kalau Anda baca teman-teman di halaman 38 itu ada namanya segitiga ini ya. Ini namanya framework belief gitu. Nah, framework belief ini adalah sebuah framework yang digunakan untuk supaya audiens Anda itu bisa percaya, belief terhadap Anda. Karena ujung-ujungnya bikin konten itu apa sih? Bikin konten itu kan di media sosial, Anda harus sosial, relationship-nya harus kebangun, relationship kebangun, akhirnya trust-nya kebangun. Kalau trust-nya kebangun, Anda mau jualan jadi gampang. Gitu urutannya. Maka kita harus punya framework untuk membuat orang itu jadi trust, jadi belief, jadi percaya. Gitu. Betul. Nah, di sini, yang pertama adalah, Anda mesti tahu nih, yang pertama dream-nya market Anda itu apa. Di sini dream nih. Jadi Anda mesti ngomongin market itu punya mimpi apa sih sebenarnya. Jangan cuma konten itu, edukasi, tapi ujungnya nggak ada. Saya nggak mau turun, saya nggak mau nge-gym nih, saya maunya turun berat badan 10 kilo gitu. 10 kilonya itu masih keluar. Banyak orang itu jualannya cuma mesti olahraga, mesti nge-gym gitu. Jangan jualan cara, jualan mimpi. Semua barang jualan mimpi. Ya kan? Itu intinya di situ. Jadi dreamnya harus clear di sini. Nah, untuk di sini jadi clear, maka Anda harus menjadi seorang messenger atau nabi atau pembawa pesan lah di sini. Messenger, pembawa konten sih sebenarnya teman-teman. Jadi dari konten, dari messenger, create konten untuk membuat orang percaya. Dan messenger ini menciptakan sebuah peluang baru namanya, new opportunity. Peluang baru, di mana peluang baru ini akan membawa audiens itu menuju ke mimpinya. Nah ini ada penjelasan detail sih satu-satu sih. Jadi Anda harus menawarkan sesuatu yang baru, bukan menawarkan sesuatu yang sama dengan yang lain. Kan Anda mau jadi sesuatu. Anda harus mencari sesuatu yang baru. Contoh gini, paling gampang, Robert Kiyosaki. Ya kan? Ngajarinya basic teman-teman, financial planning. Cuman new opportunity-nya dia, peluang barunya dia adalah cash flow quadrant. Konsepnya sama. Ketika saya nanya ke teman saya yang ngajar tentang tax dan sebagainya, financial gitu, isinya di mana? Basic bro, itu isinya basic banget, liability dan sebagainya. Cuman cash flow quadrantnya jadi new opportunity. Ada sesuatu. So Anda bisa create framework, teman. Anda bisa create framework something lah di situ. Framework X, framework apa gitu. Itu jadi peluang baru. Gitu sih. Dream-nya itu berarti bukan dream-nya si content creator-nya ya, berarti yang diomongin dream-nya si audiensnya ya? Correct, bener banget. Yes. Oke. Saya punya mimpi untuk turun berat badan 10 kilo. New opportunity-nya adalah diet keto. Tanpa diet keto misalnya. Diet keto. Diomongin bukan diet ketonya duluan ya, berarti yang diomongin si dream-nya dulu gitu. Yes, dream-nya itu, dan keto diet tadi mempercepat menuju dream-nya gitu. Terus messenger ini fungsinya buat apa tuh Kode ini? Create content. Content creator-nya itu create content. Kayak nabi-nabi kita lah, nabi-nabi kita kan kemana-mana khotbah kan. Nah itu messenger tuh itu.
Zaman dulu khotbah, kalau hari ini Iya, webinar. Kayak gitu sih. Jadi pembawa pesan. Jadi kita kemana-mana membawa pesan, membantu audiensnya, target marketnya untuk mencapai mimpinya. Mati masuk surga lah, hidup bahagia, banyak rezeki, sehat-sehat, whatever lah kayak gitu. That is the dream. Kalau sekarang, kita potong antara mimpinya yang tadi itu sama caranya, maka caranya nggak menarik. Caranya nggak menarik. Potong mimpi. Jadi gini, misalnya, kalau mau terus 10 kilo, kamu mesti olahraga, nge-gym 5 kali seminggu, dietnya harus begini-begini gitu kan. Coba kalau suruh ngelakuin itu semua tapi nggak ada mimpinya. Males. Males lah, ngapain disiksa keringetan begitu, mending tidur gua. Gitu kan. Cuma karena ada mimpinya, bisa sehat, bisa six pack, bisa yang lain-lain, maka kita ngelakuin itu. So, jangan jualan caranya nggak. Kenapa? Iya. Kalau kita jual mimpi doang, tapi nggak ada caranya, nggak ada orang nggak percaya. Orang juga nggak mau ya. Orang nggak mau. Oh lu mah ngomong doang gitu. Nah, caranya nggak jelas. Jadi caranya pun itu harus jelas di kepala mereka. Jadi mereka harus percaya bahwa mereka bisa melakukannya. Ini loh cara-caranya, stepnya ini loh detail banget nih. Begitu mereka, kayaknya gua bisa deh, dia baru believe. Tapi kalau sampai dia bilang ini, kalau sampai dia bilang gini, Dan, kayak begitu mah cuma orang kaya yang bisa. Gua mah orang siapa, orang kampung begini. Dia nggak percaya begitu. Bubar semuanya, strukturnya. Oke. Contoh. Yang menarik gini. Oh ya, boleh. Di belakang saya ada itu. Ada apa? Itu satunya mana ya? Itu adalah Silver Circle Tribelio. Untuk orang-orang yang mendapatkan 100.000 US dollar menggunakan Tribelio. 1,5 miliar. Saya kasih itu. YouTube itu yang di bawahnya kecil gitu. Ya kan? Nah, ketika saya bikin itu, hanya 3 orang dapat, sisanya kayak nggak mungkin lah saya bisa dapat 1 miliar gitu-gitu, nggak believe. Nah sekarang saya keluarin yang kayak begini. Ini kecil, ini 1.000 dolar, dapat 15 juta pakai Tribelio. Wah tiba-tiba jadi banyak. Sekarang yang udah pesen ini ada beberapa sudah mulai pesen nih, gitu. Baru di announce aja udah ada beberapa yang udah mau kita kirimin. Karena mereka believe terhadap dream-nya. Jadi dream-nya jangan ini. Nah, saya kan ikutnya Russell Brunson. Russell Brunson 1 juta dolar. Saya bawa Indonesia, saya turunin. Saya kurangin nolnya 1 gitu. Orang tetap nggak percaya. Ya, sudahlah. Kita turunin nolnya banyak. Itu mas. Nolnya banyak ya. Iya. Mau nggak mau. Iya. Nah, saya waktu koordinator cerita tentang dream-nya itu berada di atas dan diceritain dream-nya. Saya langsung keinget tadi tentang afiliator yang kita bahas di awal tadi. Mana tuh? Ya tadi yang diceritakan kan berarti yang ditampilkan di konten Instagram ya dream. Bisa kaya, bisa beli barang segala macam yang diinginkan. Ya. New opportunity-nya bahkan sedikit banget tuh. Diomongin dikit banget tuh. Tapi orang nyari. Ya. Kamu kok bisa jadi kayak gitu gimana sih? Kalau apa? Mereka akhirnya kan nyari. Si audien ini nyari. Kamu kok bisa jadi kayak gitu gimana sih caranya? Ya. Baru kita tawarin. Baru Nah, ini teman-teman ya, ternyata rahasia di belakang afiliator ternyata strukturnya apa yang dibahas Kode ini malam ini. Jadi gini loh, sebenarnya kalau sampai teman-teman di sini harus maksa orang untuk beli, itu berarti orangnya belum tertarik. Nah, kan lebih mudah jual ke orang yang memang sudah tertarik. Cara bikin tertarik ini simpel. Cara tertarik simpel. Gini ya, kita langsung demo aja. Teman-teman, siapa di sini? Tulis di kolom chat ya teman-teman ya. Siapa di sini yang punya akun sosial media, Instagram, YouTube, TikTok, apapun itu, yang untuk bisnis dan belum menghasilkan, belum dapat duit, belum dapat prospek, belum dapat customer, ada nggak? Tulis di sini. Tulis tuh, tulis kolom chat. Tulis nih, siapa aja nih? Yang siapa punya nih? akun? Ya punya akun Instagram yang kayak punya akun Facebook, sosial media, udah dapetin omset. Tapi nggak dapat gitu, kayak udah sebulan laku 1 gitu. Ada banyak kayak begitu? Ada? Cuma 2. Oh, ada. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, simple. Kalau Anda tahu bahwa saya punya buku ini, Content Creator Black Book, yang ngajarin orang supaya jualannya naik di konten gitu. Kenapa Anda belum baca ini? Kenapa Anda belum baca ini? Gitu. Jadi, ya, kenapa Anda belum baca ini? Karena di sini diajarin semuanya, bahkan cara mencari target market yang profitable. Itu ada tuh, cara mencari target market yang profitable.
cara mendapatkan income. Ada 8 saya bahas cara mendapatkan income. Ada 50 cara, 50 ide konten. Jadi nggak mungkin kehabisan. So, pertanyaannya adalah, kenapa Anda belum baca ini? Kayak begitu. Nah, kayak gitu. Jadi, tunjukin dulu. Kalau Anda punya masalah itu, simple kok. Ini solusinya. Gitu. Nah, belum tahu manfaatnya. Sekarang saya udah kasih tahu kan? Saya udah kasih tahu kan manfaatnya kan? Berarti sekarang udah tahu ya manfaatnya ya. Kalau Anda mau profitable. Yeah. Nah, itu. Selesai kan? Kalau belum tahu dan baru tahu hari ini, oke, good. Berarti Anda sekarang tahu kan ya? Gitu. Iya, berarti harus beli. Iya, gitu. Simple Iya. kok, teman-teman. Cara jual tuh gitu. Kalau misalkan Anda mau profitable, maka pakai ini. That's it. Kalau Anda mau kayak sekarang dicoba terus, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau profitable, pakai ini. Gitu doang sebenarnya. Iya, Jadi iya. membuat orang itu jadi kepengen, teman-teman. Ya kan? Kalau Anda nggak kepengen profitable, ya nggak apa-apa. Target saya adalah orang yang pengen profitable, gitu. Jadi orang itu harus dibuat kepengennya dulu muncul. Bukan tiba-tiba, oh nih, diskon, sekian. Enggak kayak begitu cara jualannya. Iya. Iya, betul. Nah, ini apa yang disampaikan Kode ini menarik, teman-teman ya. Saya garis bawahi bahwa kalau di framework Nemawe itu ada apa sih membuat customer ngebeli? Customer itu ngebeli apabila terjadi 2 hal. Yang pertama trust, yang kedua need. Trust kepada penjualnya, trust kepada brandnya, yang kedua need butuh sama produknya. Jadi itu di content creator black box tuh, Anda bisa dapetin dua-duanya. Cara ngebikin orang pengen sama produknya, sama cara ngebikin orang percaya kepada si messengernya. Nah, itu yang keren ya. Need dan trust. Apakah bisa salah satunya? Nggak bisa. Harus dua-duanya. Nggak bisa salah satunya doang. Misalnya nih, kita misalnya contoh, S Hardware lagi promo, tanggal lipat, diskon 70%. Kita trust sama S Hardware. Tapi kalau kita nggak butuh tanggal lipatnya, nggak bakal beli. Exactly. Menarik ya. Jadi mesti ada trust dan need. Itu. Trust dan need itu harus terjadi bersamaan. Atau misalnya kita balik ya. Saya need sama produknya, saya butuh sama produknya, kita pengen beli produknya, tapi nggak percaya sama yang jual, tetap nggak mau beli. Contoh, ini Anda semua nih contoh ya, pengen berangkat umroh ya. Anda semua pengen berangkat umroh. Tapi yang nawarin first travel. Mau ikut nggak saya tanya? Kasih harga murah juga. Nggak mau juga. Kita butuh tuh sama produknya. Kita butuh sama jasanya yang dijual. Tapi karena kita nggak percaya sama yang ngejual, maka nggak terjadi closing juga. Nah, buku itu, Content Creator Black Book itu ngajarin 2 hal itu. Gimana bikin percaya sama content creator-nya alias messengernya. Yang kedua adalah cara ngebikin pengen produknya. Nah, teman-teman, Content Creator Black Book, saya benar-benar rekomendasikan. Saya udah baca bukunya. Wah, saya baca bukunya, Kode ini dua-duanya tuh saya baca tuh. Thank you. 3 sama yang pertama. Thank you. Iya, jadi menarik teman-teman. Kalau Anda hanya nunjukin produknya aja dan nggak bikin orang pengen, itu malah Anda yang capek gitu, karena Anda harus nge-push terus. Nah, kalau mereka sudah pengen, sometimes malah bisa tarik ulur. Tarik ulur tuh cara, ini teknik sales ya. Saya jadi cerita teknik sales nih teman-teman nih. Oke, cara jualan paling gampang adalah kalau orang aware terhadap problemnya. Itu dibahas juga di sini. Ya, ada namanya customer awareness level. Jadi kalau orang tidak nyadar problemnya, maka dia nggak akan beli. Maka dibuat jadi nyadar problemnya. Kayak kemarin, sebagai contoh, ada orang yang mau ikutan kelas saya yang inkubator. Idea Cloud Inkubator, yang ngajarin bisnis tuh. A sampai Z bareng Pak Hermanto Tanoko. Nah, ada yang nanya gini, dan bisnis saya ini, kira-kira bisa besar nggak sih bisnis saya ini? Nah, jawaban saya cukup gini. Saya memisahkan. Jadi jawaban saya gini. Bisnisnya bisa besar sebenarnya. Karena ada banyak bisnis kayak begitu yang besar. Problemnya adalah kamu bisa nggak ngebesarin. Jadi saya tembak problemnya di orangnya. Bisnisnya nggak masalah. Dia bilang saya yakin bisa. Ya udah kalau yakin bisa kenapa belum besar? Saya gituin. Jawab kan? Terus problemmu apa? Problem saya sih belum ketemu orang yang bagus sih buat di tim saya sih. Ya udah ikut belajar aja gitu. Atau kemarin tuh dia bilang harusnya sih saya bisa sih kalau ketemu orang yang bagus gitu. Saya balikin lagi, terus kenapa belum ketemu juga?
Jadi saya balikin sampai orang itu akhirnya nyadar bahwa dia tuh yang bermasalah orangnya, bukan bisnisnya. Orangnya bermasalah. Gitu. Barulah dia bener-bener kayak, oke, gimana caranya ikut kelasmu ya, sebagainya gitu kan. Jadi harus dibuat mereka mengakuisisi problemnya dan melihat bahwa Anda yang jualan itu adalah part of the solution. Gitu. Jangan, catat teman-teman. ya, jangan sampai, oh oke Dan, gue ngerti solusinya dan solusinya ada di tempat lain, nggak jadi beli di Anda ntar. Dreamnya sama, messengernya dipercaya, tapi ternyata new opportunity-nya, produknya nggak, solusinya nggak di kita gitu ya. Di Berarti tempat new lain. Opportunity-nya nih yang salah. Wah, ini tuh Coach Tom join. Halo malam Coach Tom. Mantap. Hai Coach Tom. Oke teman-teman, mungkin kode ini kita buka pertanyaan ya, 1 sampai 2 orang boleh ya kode ini ya? Yes. Oke teman-teman semua, kalau ada mau yang ditanya dengan kode ini silahkan tulis di kolom chat, nanti akan saya bacakan pertanyaan. Saya akan pilih pertanyaan mana yang akan saya tanyakan, kita bahas ke kode ini. Oke, sambil saya baca-baca, udah ada yang masuk. Baru tahu ternyata kalau ada buku content creator black box. Kemana aja kalian ini? Ya, seru ya teman-teman ya. Jadi, ya buat saya sih, create content itu adalah sebuah jendela ya, buat kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Jadi kalau teman-teman di sini masih kebingungan kayak begitu, berarti Anda belum biasa untuk berkomunikasi dengan orang. Kalau belum biasa berkomunikasi dengan orang, Anda mau bangun bisnis juga quite challenging. Ya, saya nggak bilang susah sih, saya nggak terbiasa ngomong susah. Saya bilangnya challenging, tricky gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih terkait dengan yang terakhir tadi. Kode ini bagaimana kita tahu potensi pada diri kita? Ya, kalau nggak dicoba nggak tahu sih. Ya. Kalau nggak dicoba nggak tahu kalau buat saya mah. Oke, kita nggak tahu kalau kita nggak dicoba ya? Iya, karena saya sekarang mencobai anak saya itu aktivitinya macam-macam. Ternyata anak saya yang kedua itu jago banget main piano. Gimana tahu potensinya coba? Kalau nggak disuruh coba main piano? Oh iya, bener juga ya. Oh, itu gila banget loh. Itu bapaknya sampai kayak giri-giri gitu. Kayak kemarin minta dibeliin ini music sheet itu kayak not lagu gitu. Dia dengar lagu di YouTube, dia minta mamanya, minta dibeliin gitu. Mamanya nggak kasih, kayak not lagu lainnya nggak harus beli aja banyak kok, ngapain pakai beli gitu. Dalam waktu seminggu dia udah main gitu. Kok bisa dari mana? Dengerin di YouTube terus main sendiri dan jadi. Itu kan. Oke, itu tahunya kalau dicoba. Kalau dicoba gitu. Dicoba, dieksplor, kemudian, nah, di kepala Anda harus ada program persistence. Kalau nyoba itu bukan kayak nyoba susah sebentar, habis itu quit gitu. Wah, jangan kayak begitu. Nyoba sebentar, susah dikit, habis itu quit. Itu kalau programnya masih gitu, nggak pernah ketemu potensinya nantinya. Betul. Iya. Oke, ini ada pertanyaan menarik kok ini. Apa sih bedanya content creator sama influencer? Ya, kalau content creator tuh create konten. Tapi kalau kontennya bisa mempengaruhi orang, namanya influencer lah. Kurang lebih sama-sama lah. Gitu ya. Simple. Kalau ada kontennya bisa mempengaruhi orang lain jadi influencer. Tapi untuk bisa menjadi influencer berarti harus jadi content creator dulu. Karena Anda nggak bisa mempengaruhi orang kalau nggak pakai konten hari ini. Masa Instagram Anda kosongan gitu, gimana cara mempengaruhi orang lain? Iya. Jangan dipusingin inilah, jangan dipusingin tentang istilah teman-teman. Yang penting menghasilkan atau enggak. Iya. Mau istilahnya keren-keren, nggak menghasilkan ya malu-maluin gitu aja. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Centang Biru nih kode ini. Konten Mbak EN nih, properti nih. Konten karusel per slide-nya itu gimana ya cara pancing pertanyaannya biar kontennya hidup? Ini konten creator black box itu udah cara tuh memancing. Jadi karusel itu tinggal nyontoh tuh. Iya, kebanyakannya teman-teman itu gini. Isinya kayak majalah dinding. Saya bilang, majalah dinding itu konten, tapi tidak didesain untuk berinteraksi. Kita lihat majalah dinding, lewat, baca, sudah, lewat aja. Maka Anda cek deh konten-konten saya gitu. Jadi ngajakin ngobrol, literally kayak ngajak ngobrol beneran kok. Bahasanya jadi lebih manusiawi, itu aja sih sebenarnya sih. Becoming human. Nyebutin siapa, nyebutin kita siapa, nyebutin orangnya siapa, kemudian ngajak ngobrol, problemmu apa, kamu kayak gini kan, kamu kayak gitu kan, boleh banget beropini, jangan netral.
Jangan netral. Jangan pernah netral. Oke? As a content creator, jangan pernah netral. Ya, kalau Russell Brunson bilangnya apa kemarin tuh? Polarity ya. Dibilangnya polarity. Iya, polarity. Kayak Deddy Corbuzier lah. Kapan hari nantangin Ivan Gunawan pakai billboard terang gitu kan. Daripada dengerin podcast mending nonton kan gitu kan ya. Ada di buku saya tuh. Iya. Hari ini bikin anaknya lawan Vicky. Boxing. Ya kan? Pokoknya dihajar dengan konten-konten kayak begitu, keperpihakan. Kalau di buku saya kasih konten keperpihakan. Yes, Bu EN ya. Ada kontra pun nggak apa berarti kode ini ya? Ya, selama tidak menjelekkan orang ya, tidak menjelekkan orang, it's okay. Kalau kita ngata-ngatain orang, menjelekkan orang gitu, kita bisa dituntut, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Ya, jadi jangan sampai ke sana gitu. Tapi keberpihakan itu okay. Mindset, kenapa saya menciptakan chicken mindset dan heboh begitu? Ya, karena kalau saya ngomongin cuma mindset doang, orang nggak nangkep gitu mindset apaan sih gitu. Tapi begitu dibuat bendanya chicken mindset gitu, wah itu jadi rame. Jadi teman-teman mesti pintar mengolah kayak begitu. Deddy Corbuzier tuh pintar banget. Coba cek di YouTube-nya dia tentang konten sekolah nggak penting. Kalau udah cari Deddy Corbuzier sekolah nggak penting, wah itu ada kayak 5-7 video, saya lupa berapa, 5-7 video. Nadimnya diundang, orang tuanya diundang, kayak gurunya diundang dan sebagainya. Suruh tunjukkan video ini ke ortumu gitu. Dia jago banget bikin konten yang kontroversial, yang keberpihakan. Oh dia habis itu diadu kayak begitu, dia main netral aja. Ini loh kalau dari mahasiswa begini, ini loh kalau dari menteri begini, ini loh kalau dari ortu begini, dari guru. Dia habis itu jadi dia lempar api, habis itu udah deh nontonin aja itu perang kayak begini. Udah dapat kan view-nya jutaan loh itu tiap video. Iya. Dia udah tahu, oh konten ini kontroversial, oh konten ini kontroversial gitu. Jadi ada cari. Ada yang di ini nggak ada. Mau siapa mau nggak masalah konten kayak begitu. Keberpihakan. Habis itu lawan Ivan Gunawan, ntar ada lagi lawan siapa gitu kan, always kayak gitu. Ya jadi kalau Anda baca ini saya bahas Deddy Corbuzier tuh mainnya kayak apa, ada di sini gitu. Kelihatan banget. Jadi nggak perlu nunggu tren, dibikinlah tren sama dia. Nah, rumus viral, tunggu tren waktu kelamaan. Kalau ada, kalau nggak ada gimana? Iya, kalau ada. Oke. Nah, Mas Dodi atau Kodeni, produk saya makanan. Feed saya isinya selain produk, ada proses pembuatan makanannya juga. Tapi ternyata dari insight, follower lebih suka hanya foto produk aja. Jadi, apa harus post produk aja ya Kodeni ya? Oke, gini, dari Mas target marketnya siapa? Gitu, target marketnya siapa? Apakah anak muda yang apa? Misalnya gini, Mas Dodi tahu Ice Cream Walls? Tahu. Ya, kita semua banyak kan tahu Ice Cream Walls lah ya. Yang bikin brandnya Ice Cream Walls, yang brand manajernya, itu my mentor. Jadi dari nol banget, dia develop itu. Kalau kita lihat Ice Cream Walls itu ada yang cupnya gede itu, mengandung vitamin A, B, A, D, apa gitu-gitu. Itu target marketnya sebenarnya untuk baby. Karena baby itu disuruh minum susu 2 kali, kalau dikasih susu 3 kali, dia nggak mau minum susu terus. Pagi, siang, sore itu nggak mau. Dikasihlah ice cream. Jadi fun, tapi mengandung kurang lebih gizinya mirip sama susu. Nah, tapi begitu anaknya sudah mulai, bukan anak remaja ya, anak SD gitu. Itu muncullah pedal pop. Ya kan? Message-nya adalah, ini, adventure. Anak kecil tuh exploring. Jadi selalu adventure. Mereka mempelajari struktur dari story yang ditunjukkan adalah selalu seorang anak keluar dari rumahnya, lingkungannya, beradventure begitu, ketemu teman lah, apalah, bertransformasi diri, dan pulang. Selalu modelnya gitu. Lion King coba. Sama kan? Ya, jadi modelnya kayak begitu. Nah, habis itu ada lagi nanti, kalau misalkan sudah ini, ada lagi apa? Magnum misalkan. Nah, anyway, maksud saya adalah kayak begini. Kalau misalkan makanan itu bisa dibuat cerita, kalau target marketnya adalah anak-anak muda yang suka exploring, jalan-jalan, kenapa nggak misalkan snack ya, misalkan literally makanannya snack gitu. Snack itu jalan-jalan. Dikasih maskot atau apapun, terus snacknya jalan-jalan. Ke pantai inilah, ke Carita lah, ke mana lah, ke pantai selatan lah, ke gunung lah, apalah gitu. Dibuat jadi punya story. Makanan itu ada di mana-mana. Kalau di atas meja terus bosen. Iya. Jadi makanannya kemana-mana. Nah ini cerita jalan-jalan tadi
harus represent target market. Kayak pedal pop tadi. Kayak pedal pop tadi. Bener banget. Oke. Kemarin ada yang nanya gini, dan bisnis saya itu laundry. Bisnis saya laundry. Saya udah bikin konten saya itu adalah tips mencuci, bersih, dan sebagainya. Nah, saya ketawain tuh kemarin tuh. Kalau orang sudah pakai laundry, emang butuh tips mencuci? Dia cuci sendiri aja nggak mau. Bener nggak? Cuci sendiri aja nggak mau dikasih laundry, kasih tips mencuci coba. Nggak menarik teman-teman gitu. Nah, terus saya tanya lagi, siapa di sini yang pakai laundry? Wah, ada beberapa angkat tangan. Lu follow nggak akun laundrynya? Enggak, buat apa katanya? Nggak menarik teman-teman. Nah, terus gimana kalau misalkan kayak gitu? Maka dibuat gini, nggak ada orang suka nge-followin akun laundry sebenarnya, kayak buat apa gitu. Tetapi banyak orang suka nge-followin akun hotel, akun vacation. Nah, kenapa nggak dibuat fotografinya bagus banget? Kalau yang namanya bersih, indah, itu kayak apa? Jadi yang diambil itu bersih dan indahnya. Representing, kalau kamu kalau kamu nyuci di tempat saya, bakal bersih dan indah. Gitu. Jadi kayak baju ditumpuk di atas kasurnya kamarnya bagus kayak kamar hotel. Kayak gitu. Laundry kita kayak begini pokoknya. Kita bintang 5 gitu. Tapi kalau mesin cuci difotoin begitu, itu kan siapa yang mau follow gitu. Nangkep ya teman-teman? Ya, sabun-sabunnya difoto gitu. Menarik lah, ngapain follow sabun coba? Oke, menarik banget ya perbincangan diskusi kita sejam ini. Keren banget nih. Thank you banget Ko Denny malam hari ini, keren banget. Oke teman-teman semuanya, teman-teman semuanya, silahkan follow Ko Denny, follow saya juga. Silahkan follow saya, follow Ko Denny, dan teman-teman semuanya screenshot live ini, tuliskan aha momen yang teman-teman dapatkan dari konten dari diskusi kita malam hari ini. Anda mungkin teman-teman semua dapat di awal, mungkin ada yang di akhir, mungkin ada yang di tengah, tergantung insight kita masing-masing dan problem kita di bisnis kita masing-masing. Oke, terakhir Ko Denny. Terakhir nih Ko Denny. Apa satu hal yang perlu teman-teman content creator lakukan supaya akun Instagramnya rame, kemudian efeknya juga bisnisnya ikut rame? Oke, so kunci fundamentalnya adalah teman-teman, Anda harus tahu market Anda siapa. Nah, ketika Anda tahu market Anda siapa, maka PR Anda adalah ngobrol dengan mereka. Literally ngobrol banget. Mau live kayak begini, mau Zoom, pokoknya Anda ngobrol dengan market Anda. Gitu. Karena satu kemarin ada yang nanya gini, Den, kalau marketku niche banget, kontenku spesifik banget, aku kehabisan ide konten. Oke, saya bilang kalau sampai kamu kehabisan ide konten, harusnya marketmu semua sudah belanja di kamu, sudah beli produkmu. Tapi kalau kamu masih sepi, berarti mereka tuh punya banyak sekali objection atau false belief. Kenapa mereka nggak mau beli produk Anda? Handle itu semua dengan kontenmu. Maka kamu akan punya banyak PR, konten-konten menghandle false belief. Testimonial, case study, how to, tutorial, banyak banget caranya. Gitu. Ya, jadi jangan sampai Anda bilang kayak, saya kehabisan konten. Enggak, kalau kehabisan konten, harusnya semua market Anda sudah jadi market Anda, udah beli, udah transaksi. Kalau belum, berarti konten Anda PR-nya masih banyak. Jangan sok-sok pede banget gitu lah. Saya sudah semuanya. Belum. Gitu. Oke. Thank you banget Ko Denny. Jadi satu hal yang saya garis bawahi dari penutup Ko Denny adalah, kira-kira kalau teman-teman semuanya masih kekurangan ide gimana cara bikin konten, artinya teman-teman kurang lebih apa yang disampaikan Ko Denny, kurang ngobrol sama customer. Kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Maka perbanyaklah ngobrol sama customer lewat Zoom atau lewat Instagram live begini. Ngobrol sama customer, teman-teman akan kaya akan insight. Kalau di tempat saya sering bilang, saya sering ngomong gini, kalau kamu susah mikir ide kreatif, itu tandanya bukan kamu nggak kreatif. Bukan kamunya nggak pinter, tapi karena kamu kurang ngobrol sama customer, karena kamu kurang bahan baku untuk bikin strategi, kamu kurang bahan baku untuk dapat ide-ide kreatif. Nah, bahan bakunya apa? Customer insight. Kita ngobrol sama customer. Oke, malam hari ini sejam ini keren banget. Thank you banget Ko Denny. Sama-sama. Jadi teman-teman semuanya, kalau mau beli bukunya Content Creator Black Book, nanti saya posting saya taruh tuh di bio saya, teman-teman bisa klik, nanti teman-teman bisa langsung beli. Content Creator Black Book, baca dan eksekusi. Saya kutip dari quote-nya Ko Denny bahwa
income itu tidak datang dari belajar. Income itu datang karena Anda action. Yes. Awesome, thank you so Thank much. you, Ko Denny. Bilang juga terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Selamat malam, bye. Selamat malam.